Setelah sukses besar Most Wanted, EA langsung gaspol dengan Carbon. Game ini adalah sequel langsung dari Most Wanted 2005, dan kali ini kita balapan di malam hari dengan sistem geng balap dan konsep drift down the canyon ala Fast and Furious Tokyo Drift. Fitur unggulan lainnya yaitu sistem crew. Kita bisa rekrut teman sebagai blocker, drafter, atau scout. Gimik yang seru di atas kertas, tapi tidak terlalu berdampak di gameplay. Walaupun visualnya lebih gelap dan soundtracknya cukup keren, Carbon terasa seperti langkah setengah hati. Tidak sebrutal Most Wanted dan terlalu cepat dirilis. Hasilnya, fans terbelah. Ada yang suka dan ada yang tidak suka tentunya. 2007 dirilis Need for Speed Pro Street. Ini adalah titik awal eksperimen besar EA. Pro Street membuang semua elemen polisi dan open world. Fokus ke balap legal di lintasan resmi, drag, grip, drift, dan speed challenge. Ceritanya pun lebih profesional. Kita balapan lawan pembalap top di turnamen resmi. Tapi, buat fans yang kangen kejar-kejaran sama polisi, ini jelas bukan NFS yang mereka kenal. Meski teknikal dan cukup realistis, Pro Street dianggap terlalu kaku dan kehilangan jiwa street racingnya. Penjualannya cukup oke, tapi fans mulai bertanya-tanya, loh, NFS kita kemana? Tahun 2008, Need for Speed Undercover. EA coba kembali ke akar, polisi, open world, dan cerita ala film action. Kita main sebagai polisi undercover yang menyamar di dunia balap liar. Sayangnya, semua ini hancur karena satu hal, teknis. FPS jeblok, AI aneh, mobil terasa licin kayak sabun, dan bug di mana-mana. Walaupun kotanya cukup luas, Undercover jadi salah satu rilisan paling mengecewakan dalam sejarah NFS. Karena fans mulai kehilangan arah, EA coba sesuatu yang berbeda. Dengan pengembangan Side Limit Studios, lahirlah Need for Speed Shift. Game simcat yang fokus ke realisme dan atmosfer balap profesional. Kamera dalam mobil, efek blur, suara realistis, sampai sistem driver profil bikin kita merasa seperti pembalap beneran. Seri Shift cukup sukses di kalangan penggemar sim racing. Tapi, ya itu tadi, ini bukan NFS jalanan, ini beda dunia. Boom! Criterion, studio di balik Burnout, masuk. Dan lahirlah salah satu reboot terbaik, Hot Pursuit 2010. Balapan cepat, mobil eksotis, kejar-kejaran polisi, semua dibungkus visual keren dan sistem online bernama Autolog yang bikin kita saling adu skor sama temen. Ini adalah NFS dengan feel klasik tapi jiwa modern. Dipuji habis-habisan dan sampai sekarang masih dianggap salah satu NFS terbaik di era baru. Setelah suksesnya Hot Pursuit, EA ingin membawa NFS ke arah yang lebih sinematik. Hasilnya, Need for Speed The Run. Game ini punya konsep gila. Balapan dari San Francisco sampai New York, melintasi Amerika Serikat. Tapi bukan open world ya. Ini balapan point to point dengan rute yang sudah ditentukan. Yang bikin unik untuk pertama kalinya dalam sejarah NFS, kita bisa keluar dari mobil walaupun cuma buat adegan quick time event. Sayangnya, walau idenya menarik, The Run dikritik karena durasi campaign yang pendek dan patching yang kurang solid. Tapi ya, siapa lagi yang berani bikin balapan lintasan negara dengan helikopter, longsor, dan salju dalam satu game? Need for Speed Most Wanted 2012 oleh Criterion. Yes, ada kata Most Wanted, tapi jangan tertipu. Most Wanted 2012 bukan sequel langsung dari versi 2005, melainkan versi yang lebih mirip Burnout Paradise. Kota besar, open world tanpa sistem career yang jelas, nggak ada cerita, nggak ada kustomisasi visual yang mendalam. Bahkan sistem blacklistnya pun terasa datar. Secara gameplay, ini fun banget. Mobil-mobilan cepat, tabrakan brutal, dan efek-efek keren. Tapi buat fans yang harap nostalgia, ini bukan Most Wanted yang mereka kenal. Tahun 2013, Need for Speed Rivals adalah game peluncuran untuk PS4 dan Xbox One. Gabungan Cops versus Racer lagi-lagi jadi tema utama. Dunia terbuka yang luas, grafik mantap, dan sistem multiplayer yang selalu online bernama All Drive. Tapi di balik itu semua, banyak masalah muncul. Nggak ada fitur pause, server kadang error, sistem progres yang repetitif. Walaupun secara teknis cukup solid,
Rivals terasa seperti eksperimen setengah matang. Tahun 2015, EA melakukan reboot penuh. Game ini kembali ke akar, balap malam, modifikasi ekstrim, dan cutscene live action. Bahkan gaya kameranya dibuat seperti vlog. Dan kita jadi pembalap misterius yang gak pernah bicara, kayak CJ di GTA tapi bisu. Sayangnya, sistem always online bikin pemain frustasi. AI aneh, loading lama, dan cerita konyol bikin pengalaman jadi kurang greget. Tapi dari sisi visual dan kustomisasi, game ini mulai menunjukkan arah yang benar. Tahun 2017, Need for Speed Payback mencoba menjadi Fast and Furious versi NFS. Kita bermain sebagai 3 karakter, dengan cerita penuh adegan sinematik dan drama. Tapi satu hal yang paling kontroversial adalah sistem loot box dan speed cards. Banyak fitur penting dikunci di balik green yang sangat berat, kecuali kalau kamu mau bayar pakai uang asli. EA kena badai kritik besar, walaupun kampanye cukup fun, tapi reputasi Payback cukup buruk. Inilah titik balik. Hit hadir sebagai penebus. Dikembangkan oleh Ghost Games, Hit membagi gameplay jadi 2. Balapan legal di siang hari untuk uang, dan balapan ilegal di malam hari untuk rap. Sistem ini sederhana tapi efektif. Polisi di malam hari sangat agresif, dan atmosfer kota Palm City terasa hidup. Modifikasi balik lagi ke puncaknya, dan tidak ada loot box. Walaupun ceritanya masih standar, Hit dianggap sebagai comeback terbesar buat NFS. Terakhir, kita punya Unbound. Game ini membawa sesuatu yang segar, visual ala graffiti anime, animasi cel shade, dan vibe hip-hop modern. Bahkan Asap Rocky muncul sebagai karakter dalam game. Dibuat oleh Criterion. Ya, mereka balik lagi. Unbound punya gameplay solid, kustomisasi mendalam, dan sistem rival yang lebih hidup. Sayangnya, gaya visual yang nyeleneh ini juga bikin banyak pemain terpecah. Ada yang suka banget, ada yang bilang kayak Fortnite balap. Tapi satu hal yang jelas, NFS berani ambil resiko lagi. Dan Unbound adalah langkah kreatif yang berani di era balap yang mulai homogen. Dari Carbon sampai Unbound, Need for Speed sudah melewati berbagai fase, dari eksperimen, jatuh, sampai bangkit kembali. Seri ini mungkin tidak selalu konsisten, tapi satu hal yang pasti, Need for Speed tetap jadi legenda di hati para gamer mobil. Itulah dia pembahasan singkat dan sedikit cerita sejarah tentang game legendaris The Need for Speed. Terima kasih yang sudah menonton dan ingat, tujuan selalu membuat pilihan dan pilihan membuat keputusan. Tetap menyerah dan jangan pernah semangat. Bye.